Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas sebuah berita yang penting ya, yang menarik untuk kita bahas bersama-sama, dan kita akan mendengarkan podcast dari Bang Kodari mengenai bagaimana Pak Hasto itu dipanggil dan periksa kepolisian karena dilaporkan menyebarkan berita bohong dan mengujarkan kebencian kalau nggak salah teman-teman ya. Kita akan segera membahas bagaimana pembahasan ini menarik sekali, apalagi dari Bang Kodari ya. Let's go. PDI Perjuangan ya terutama Mas Hasto memang kan konsisten sekali dalam Pilpres 2024 itu wacananya bahwa ini ada kecurangan ya, Soal ada kecurangan anomali. pemilu juga ya. Ternyata dalam perjalanan waktu apa yang coba digulingkan itu ya, apa yang diharapkan menjadi bola salju itu tidak menjadi bola salju, dia menjadi bola batu. Apa beda bola salju dengan bola batu? Bola salju dilempar kecil sampai ke bawah jadi raksasa, Besar. jadi gede. Bola batu dilempar segitu ya Segitu kecilnya sampai aja. ke bawah juga kecil Atau aja. Istilah kita dulu kan ada bola plastik. Ah, ah. Ya, bola plastik itu ketendang kena paku dikit. Justru Empes. bola ini ditendang jadi bola plastik. 16,7% itu, Bang. Oh, iya. Iya, Bang. Konstruksi yang dibangun oleh Mas Hasto sekarang adalah bahwa dia dipanggil polisi karena sikap politiknya berbeda. Nah, mungkin pentingnya diskusi kita pada hari ini adalah Iya. bahwa dipanggilnya itu bukan karena berbeda pendapat, karena Anda mengutip hoax. Iya. Karena Anda Yes. menyebarkan hoax. Nah, disitulah kemudian pasal itu muncul. Nggak ada pasal berbeda pendapat, hatsai artikel dan segala macam itu, ujaran kebencian gitu. Ya kita lihat aja lah. Bisa Kan selain dipanggil. itu juga Hasto katanya mau akan dipanggil KPK pekan depan ini Oh. berkaitan dengan Harun Masiku kan. Oke, oke. Itu kasusnya kan sudah ada. Iya, iya. Persoalan kan orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan Hasto itu kan belum ditemukan. Nah, ini mungkin dipanggil ini dalam rangka ada indikasi orang ini sudah ditemukan. Nah, ini kan mau dikonfirmasi, mau konfirmasi dengan Hasto misalnya. Wah, itu berita paling besar 2024, jangan-jangan lebih besar daripada Pilpres. Kalau sudah benar ditemukan. Iya. Jika benar, wow, berita besar itu ya. Harun Masiku ditangkap dan kemudian Pak Hasto diminta klarifikasi. Yang original video kalian bisa dapatkan di deskripsi ya. Sejahtera buat kita semua. Salam kepada seluruh para penonton Unpacking. Di Hong Kong kita nonton. Nah, terus Qatar, Hadir. Dubai hadir, Iya. Taiwan, Iya. USA di mana-mana. lah. Benar-benar ya, lewat podcast ini terasa dunia ini sekarang global ya, Bang, ya. Terasa. Kayak global. gitu. Jadi dan itu biasanya paling banyak komen-komen gitu untuk Mr. Q. Oh, buat abang lah. Enggak. Oh. Kan mereka tulis tuh. Siap Mr. Q hadir kata. Mr. Q ya, Nah, Kodari. kan kita. Kan mereka lihat kontennya kan. Nah, jadi Mr. Q Mm-mm. lama kita tak bawa suwo juga Iya, ya. betul, Lama Bang. sekali. Betul, Bang. Tapi kan tetap hangat. Iya, Itu kontak, itu Bang. yang paling penting, Iya. ya kan? Dan orang selalu menunggu kapan lagi Mr. Q ini diundang ke Unpacking. Nah, kalau Harus ada topiknya dulu, Bang. ya kan orang berpikir kita apapun yang disampaikan Mr. Q itu enak didengar. Betul Kalau sih. dulu kan Tempo enak dibaca dan perlu kan. Nah, ini enak didengar dan menarik. Mr. Q ini kita tiba-tiba ya Iya. situasi Hmm. politik kita itu udah tenang, datang lagi badai. Ya. Badai, Sudah tenang, datang lagi badai kan Iya, gitu. iya. Nah, jadi terakhir ini yang paling terakhir ya yang kita dengar ini Itu kan namanya cuaca politik, Bang. ya Iya. Cuaca politik ya kayak cuaca hari-hari aja. gitu Ada ya. panas, ada hujan. Yang gak enak panas dingin. Iya. Jadi di Filipina itu, Bang, ada lembaga survei, itu pelopor survei lah di Asia. Namanya Political Weather Station, Bang. PWS. Itu kan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan stasiun udara politik. Gitu, Iya, Bang. iya, Iya, Bang. iya. Gitu. Jadi memang udara politik Iya. itu ada derajatnya, ada panas, ada dingin, ada ada titik didihnya juga, Bang. Iya, iya, iya. Dan ada titik bekunya. Iya. Letter luck-nya begitu lah ya. Letterlocknya begitu, Bang. Iya. Political Weather Station. Ya, makanya yang terakhir ini ya, Mm-mm. kita kaget juga dengar-dengar tiba-tiba Hasto ini dipanggil Polri ya. Mm-mm. Polri ya kan yang manggil ya. Dipanggil Polri. Mm-mm. Gara-gara dia bicara di Kompas dan di SCTV. Mm-mm. Saya juga belum mendengar itu, tapi sudah membaca beritanya. Kira-kira
apa yang disampaikan, yaitu berkaitan dengan pemilu ya. Ya, bahwa pemilu ini curang dan lain-lain lah. Nah, saya kira ini kan sudah selesai. Bagi seorang sekjen partai, ini kan nggak usah lagi diulang-ulang. Iya kan? Ini kan Dia sudah sudah selesai. setuju dengan pelantikan penetapan KPU, keputusan MK, ya. Kemudian proses berbagai proses. Dan sudah juga lagi menuntut ke PT UN kan. Dan Mahfud MD misalnya sudah menerima ya kan, banyak pihak yang para pendukung Ganjar juga terima, pendukung Anies sudah terima, partai-partainya sudah terima kan. Jadi kan sebenarnya tidak perlu ini kita kembangkan lagi ke arah kok mundur seperti ini. Ya. Nah, lalu ketika ini dihadapkan dengan kasus hukum, terutama menyangkut Sekjen PDIP Hasto, lalu orang berkomentar ini semakin tidak demokratis negara ini. Jadi setiap ada orang, ya kan, figur politik yang memang ada kasus hukum, kalau dia berhadapan dengan lembaga dengan proses hukum, itu dianggap pemerintah tidak demokratis. Yang demokratis itu apa? Yaitu mereka ngomong seenaknya, tidak boleh diproses. Ya kan? Lucu jadinya. Jadi gimana menurut Mr. Kius? Pertama, kalau kita harus coba klasifikasi situasi dan kondisinya ini, Bang. Pertama, PDI Perjuangan ya terutama Mas Hasto memang kan konsisten sekali dalam Pilpres 2024 itu wacananya bahwa ini ada kecurangan ya, ada anomali. Nah, terminologi kecurangan itu kan paling nyata ya, kita lihat konstruksi paling sistematisnya itu pada sidang MK. Jadi kalau kita bagi tahapan-tahapan Pilpres ini kan ada masa pendaftaran, dan masa pendaftaran itu adalah titik dari pro kontra paling besar. Karena di situ muncul keputusan MK, keputusan nomor 90, yang kemudian memungkinkan untuk Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Lalu di situ sudah mulai tuh dikembangkan wacana bahwa ini tidak demokratis, ya, bahwa ini adalah intervensi kekuasaan, bahwa ini nepotisme dan topik-topik lainnya lah, yang dimana kemudian PDI Perjuangan dan Mas Hasto pada waktu itu berusaha menghimpun dukungan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan, saya lihat ya, akademisi dan dari kalangan seniman lah, civil society lah, kira-kira begitu. Nah, penggalangan itu sampai titik tertentu berjalan, walaupun kemudian ternyata penggalangan itu tidak cukup bergema pada level masyarakat, ya, pada sebagian elit kan adalah protes-protes. Kita lihat apa markingnya itu kan adalah adanya protes-protes, adanya pernyataan sikap dari berbagai macam perguruan tinggi kan pada waktu itu kan. Walaupun harus kita katakan yang tampil dengan yang nggak tampil jauh lebih banyak yang tampil kan pada waktu itu. Tapi yang di-highlight oleh Mas Hasto ya dan sebagian media adalah mereka yang tampil. Kemudian ternyata dalam perjalanan waktu apa yang coba digulingkan itu ya, apa yang diharapkan menjadi bola salju itu tidak menjadi bola salju. Dia menjadi bola batu. Apa beda bola salju dengan bola batu? Bola salju dilempar kecil sampai ke bawah jadi raksasa, jadi gede. Bola salju dilempar segitu ya kecil ya sampai ke bawah. Bola batu. Kecil aja. Istilah kita dulu kan ada bola plastik. Kenapa, ya kan? Bang? Ya, bola plastik itu ketendang kena paku dikit. Nah, malah makasih Bang. Justru bola ini ditendang jadi bola plastik. 16,7% itu Bang. Oh iya. Iya Bang. Iya Bang. Atau token listrik Bang. Abang ini menemukan istilah baru Bang. Saya kan menyampaikan token listrik ya. Kalau token listrik itu kan makin habis makin berisik kan. Abang ini bola plastik. Makin bocor makin kempes. Beradu kaki kita yang patah. Ya, anggaplah bola batu Bang ya, dilempar segitu ke bawah juga kurang lebih segitu aja gitu. Walaupun Abang juga boleh juga pakai terminologi bola plastik itu. Karena apa? Memang berangkatnya 33%, nyampenya finishnya 16%. Bang. Iya, itu bola kempis. Bola plastik itu yang kempes, yang bocor. Istilahnya kempes ya. Betul. Bocor habis itu bakalan kempes. rame lagi bola plastik. Nah, dalam bahasa yang lain kan, kalau nggak salah ini Burhan Mutadi yang ngomong. Dia mengutip Sitor Sitomorang. Badai dalam secangkir kopi gitu. Yang dikira badai sedunia-sedunia itu se-Republik Indonesia, ternyata badainya hanya di tempat-tempat tertentu saja gitu. Nah, kalau kita runtut Bang, wacana itu walaupun ternyata pada tanggal 14 Februari adalah bola plastik yang bocor, yang kempes, tapi ternyata itu tetap digaungkan terus. Sampai kemana? Milestone berikutnya adalah
sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Yeah. Nah, konstruksi mengenai kecurangan itu kalau tadinya hanya di media, hanya lisan, hanya dalam pidato-pidato kampanye di media sosial, menemukan bentuknya yang paling sistematis dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi itu, Bang. Yeah. Gitu. Walaupun dari saksi-saksi yang ada, saksi saksi fakta maupun saksi ahli, itu kan sebetulnya dibantah semua, termasuk ketika mendatangkan 3 menteri itu, Bang. Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, sama Menteri Sosial, dipatahkan semua. Itu juga PMK, Menko. Oh, Menko berempat ya, Bang ya. Sorry, bukan 3, berempat. Bahwa perencanaan perencanaan itu sudah APBN, sudah rutin dan seterusnya. Nah, yang saya kan kebagian untuk menunjukkan bagaimana dampak dari bansos terhadap perilaku pemilih itu sebetulnya asumsi saja, hipotesa yang tidak terbukti pada level kesimpulan. Kalau di kampus bansos dan berpengaruh terhadap perilaku pemilih itu yang disampaikan itu masih hipotesa, Bang. Hipotesa itu harus dibuktikan pakai data. Nah, saya masuk dengan data. Data risetnya Kompas, data indikator yang menunjukkan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara pemberian bansos dengan perilaku pemilih. Yang saya waktu itu tunjukkan bagaimana misalnya di datanya Kompas, proporsi orang yang menerima bansos, persentasenya itu terutama dari menyebut nama Jokowi ya, di 01, 02, 03 itu sama aja persentasenya, cuma berapa? 3% atau 4%. Kalau memang yang milih, bukan Pak Jokowi, Prabowo, Anies dan Ganjar. Kalau memang yang milih Prabowo itu gara-gara bansos, maka proporsi yang mengatakan ini gara-gara bansos atau dari Jokowi itu besar sekali, tapi kan sama aja. Lalu kemudian yang dari indikator terima atau nggak terima, ya semuanya milih Prabowo dan Gibran, gitu, mayoritas gitu, Bang. Jadi hipotesa itu sebetulnya kalau ini dianggap di kampus itu tidak terbukti, harus dibantah, gitu, Bang. Nah, sampai di situ sistematikanya sistem tudingan kecurangan segala macam itu paling sistematis, tapi udah dibantah. Walaupun dalam keputusan MK kan kemudian tidak bulat ya, ada yang kemudian menolak, ada yang dissenting kan gitu. Tapi ya biasa. Dalam pengadilan itu yang namanya dissenting itu biasa. Biasa dalam pengertian bahwa orang berbeda tafsir, berbeda pendapat itu ya wajar gitu loh. Ya dalam kasus-kasus yang lain itu banyak juga. Banyak sekali. Ya, kasus-kasus yang lain kenapa dibedakan dengan ini? Ya namanya cara orang berpikir, latar belakang. Kita sudah maklum begitu. Bahkan dalam kasus MK ini kita bisa mengatakan latar belakang itu mungkin lebih menentukan daripada fakta yang disampaikan. Karena kita udah tahu siapa-siapa yang bakal dissenting kan dari awal kan sudah bisa baca tuh siapa yang bakal dissenting. Jadi masing-masing sebetulnya hakim ini udah punya posisi dan hakim itu menjadi 8 orang, 9 orang. Itu kan karena supaya apa? Variasi pemikiran ini kan akan menemukan titik finalnya gitu loh, Bang. Dari sekian orang ini akhirnya yang keputusan atau kesimpulan terbesar tuh di mana gitu, Bang. Itu menurut saya. Nah, yang menarik lagi, mohon maaf nih agak panjang nih, karena ini kan cerita berbulan-bulan. Harus kita runtut. Pada poin berikutnya adalah ketika penetapan calon, PDI Perjuangan tidak hadir. Artinya tetap bertahan dengan wacana kegelapan demokrasi itu, wacana kecurangan pemilu itu. Lalu kemudian kita lihat Mas Hasto, saya lupa nih. Ini menurut saya Mas Hasto ini yang case ini itu adalah peristiwa pada masa-masa itu. Saya lupa persis tanggalnya berapa. Tapi saya ingat karena saya disebut berkali-kali oleh Mas Hasto. Dan itu yang saya katakan di sini juga bahwa itu hoax. Bahkan saya di sini menjelaskan bagaimana pernyataan Mas Hasto bahwa saya lupa di sini atau tempat bahwa ketika Mas Hasto mengutip ceramah saya di Partai Golkar Jakarta tentang peta politik, tentang peta hasil survei Pilpres di Jakarta, lalu kemudian diproyeksikan sebagai ada hasil akhir Pilpres secara nasional, itu kan sebetulnya kan itu hoax. Menurut saya itu hoax yang kemudian menjadi permasalahan dalam kasus Mas Hasto. Nah terakhir sampai dengan Rakernas kemarin, Bang, artinya sekian bulan setelah
MK, penetapan dari KPU. Ternyata pidato pertama Ibu Mega itu kan masih bicara hal yang sama. Yang sama dengan di sidang MK, yang kontennya kira-kira sama dengan amicus curiae yang diserahkan oleh Bu Mega gitu. Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara Mas Hasto, menurut saya yang jadi masalah sekarang ini secara hukum bukan pernyataan yang belakangan-belakangan, tapi yang sebelumnya, yang isinya itu sebetulnya atau titiknya itu bukan bahwa Mas Hasto atau PDI itu punya sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi, bahwasanya kemudian misalnya ini dikaitkan. Oke teman-teman, jadi pembahasan podcastnya masih panjang, kalian bisa saksikan full video, kelengkapan videonya linknya di deskripsi. Memang menarik sekali kalau Bang Kodari atau Mr. Q ya menyampaikan opininya, pandangannya tentang politik yang ada. Tapi berita dan informasi yang menarik, kita melihat bahwa Pak Hasto dipanggil polisi karena terkait dengan penyebaran berita pemilu curang dan ada berita-berita bohong lainnya yang terkait dengan hal itu. Dan kemudian disampaikan tadi bahwa ini loh, katanya di bulan depan dalam waktu dekat Pak Hasto akan dipanggil oleh KPK terkait dengan Harun Masiku. Apakah itu benar? Itu akan menjadi berita besar ternyata. Dan juga ada istilah baru, bola plastik, yang dimana jika ditendang kena paku sedikit saja maka dia kempes. Itu seperti menggambarkan teman-teman ya, bagaimana dari 30% katanya menjadi 16%. Masih saja hangat sampai hari ini ya. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.